Pada video kali ini aku mau bahas tentang dunia investasi di Indonesia secara umum nih. Jadi buat kamu yang baru aja mau terjun ke dunia investasi, video kali ini tuh bakalan cocok banget buat jadi panduan kamu dalam membuat keputusan investasi kamu. Nah, buat kamu yang baru aja terjun ke dunia investasi, mungkin kamu bertanya-tanya gitu, sebaiknya aku investasi di mana ya? Mengingat nih, instrumen investasi itu ada banyak banget. Ada yang namanya deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, valuta asing, peer-to-peer lending, bitcoin, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang nih, setiap instrumen investasi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada instrumen investasi yang aman banget, resikonya super kecil, tapi return atau keuntungannya nggak terlalu besar gitu, dan modal pokok investasi kamu tuh terkunci dalam waktu yang bisa dibilang tuh cukup lama. Sebaliknya nih, ada juga instrumen investasi yang risikonya tinggi, tapi memungkinkan kita buat dapetin keuntungan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat gitu. Inilah nih hukum klasik dalam dunia investasi, yang lebih sering dikenal dengan istilah high risk, high return, low risk, low return. Artinya nih, semakin besar risiko investasi, semakin besar juga potensi keuntungannya. Sebaliknya nih, semakin kecil risikonya, semakin kecil pula potensi keuntungannya. Nah, sebelum kamu nentuin instrumen investasi mana yang akan kamu pilih, kamu perlu memahami dulu nih pemetaan investasi yang akan aku coba jelasin. Investasi jangka pendek nih, yang punya potensi keuntungan yang tinggi, tapi punya potensi kerugian yang tinggi juga. Contoh instrumen investasi yang ada di area ini tuh biasanya dalam bentuk trading gitu ya. Entah itu trading saham, trading forex, trading bitcoin, atau bisa juga berburu barang-barang limited edition yang akan dijual dalam waktu jangka pendek gitu. Biasanya nih, instrumen investasi yang ada di area ini tuh perlu waktu, perhatian khusus, dan kemampuan analisis tertentu. Orang-orang yang cocok itu adalah mereka yang risk taker gitu, dan punya keberanian buat menanggung potensi resiko yang besar, serta punya cukup waktu nih buat ngasih perhatian dan analisis terhadap instrumen investasi yang bersangkutan. Investasi jangka panjang yang punya potensi keuntungan yang tinggi, tapi potensi kerugiannya tinggi juga gitu. Contoh instrumen investasi yang ada di area ini tuh misalnya nih, investasi di saham blue chip, investasi di reksadana, khususnya reksadana campuran dan reksadana saham, investasi properti, investasi mata uang asing, investasi jangka panjang di cryptocurrency, obligasi perusahaan dengan rating rendah, atau bisa juga investasi di barang-barang antik atau langka yang nilainya berpotensi untuk terus naik gitu. Mereka yang memilih investasi di area 2 ini, itu biasanya mereka yang punya keyakinan jangka panjang terhadap komoditas atau objek yang mereka investasiin gitu, dan punya keberanian buat nanggung potensi resiko yang nggak sedikit. Lanjut ke area 3, yaitu untuk investasi jangka pendek yang punya potensi keuntungan dan kerugian yang kecil. Contohnya nih, ada reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, obligasi negara retail atau ORI, ada juga peer-to-peer lending tertentu dengan jaminan asuransi, dan lain-lain. Biasanya nih, yang cocok berinvestasi di area 3 ini tuh adalah orang-orang yang pengen berinvestasi aman, punya modal terbatas, serta butuh fleksibilitas dalam pencairan dananya. Yang terakhir, area 4, yaitu untuk instrumen investasi jangka panjang yang punya potensi keuntungan yang relatif kecil nih, tapi bisa dibilang sangat aman dan potensi kerugiannya tuh rendah atau bahkan sangat rendah. Contoh instrumen investasi yang ada di area ini tuh misalnya nih, deposito, emas, obligasi SBR, dan lain-lain. Area investasi ini tuh cocok banget nih buat mereka yang pengen mempertahankan nilai aset yang mereka punya supaya bisa mengimbangi nilai inflasi dalam jangka panjang gitu. Instrumen investasi di area 4 ini tuh biasanya diminati oleh orang-orang yang punya keterbatasan waktu nih buat mantengin aset investasinya. Sampai orang-orang tua yang udah pensiun dan udah nggak produktif lagi tapi masih pengen gitu buat mempertahankan nilai asetnya. Gak jarang juga nih, instrumen investasi di area ini tuh dijadiin sebagai tabungan masa depan. Misalnya nih, buat tabungan pendidikan anak sampai tabungan hari tua. Nah, sekarang kamu udah paham deh tentang pemetaan investasi. Semoga pembahasan tadi tuh bisa jadi panduan kamu ya buat nentuin instrumen investasi yang paling cocok buat kamu. Dalam prakteknya nih, sebetulnya kebanyakan investor tuh seringkali mengkombinasikan instrumen investasinya pada beberapa area sekaligus. Bahkan ada juga nih yang naruh asetnya di keempat area tersebut.
Tapi tentunya nih, pembagian aset tuh dialokasikan secara proporsional ya, sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya-tanya gitu, kalau mau mengkombinasikan investasi di keempat area tersebut, sebaiknya proporsi aset yang dialokasikan ke masing-masing areanya tuh gimana ya? Sebetulnya ini tuh tergantung profil risiko kamu, di mana nih setiap orang tuh punya profil risikonya sendiri-sendiri. Dalam artian nih, setiap orang tuh punya kebutuhan hidup dan gaya hidup yang beda-beda. Misalnya nih, ada orang eksekutif muda yang belum berkeluarga dan belum punya tanggungan. Tentu gitu ya, pasti punya pendekatan investasi yang beda gitu, dengan kepala keluarga dengan tanggungan 3 orang anak. Nah, ada sedikit tips nih dari aku supaya kamu bisa merefleksikan profil risiko kamu dan menyesuaikan dengan 4 area investasi di atas. Sebelum kamu memutuskan instrumen investasi apa yang kamu pilih, coba kamu tanyain beberapa pertanyaan ini deh ke diri kamu sendiri. Pertama, berapa lama target waktu investasi kamu dan apa tujuan kamu berinvestasi? Apakah tujuannya untuk mengakselerasi pertumbuhan aset kamu dalam waktu singkat, atau kamu ingin menumbuhkan aset kamu secara perlahan dalam jangka waktu panjang? Yang kedua, apakah kamu siap untuk mengunci aset investasi kamu dalam jangka waktu panjang? Atau kamu perlu instrumen investasi yang cukup fleksibel supaya uangnya bisa kamu cairin sewaktu-waktu kalau dibutuhin? Yang ketiga, apakah kamu punya waktu luang buat memantau serta mengawal pertumbuhan aset investasi kamu? Soalnya nih, ada beberapa instrumen investasi khususnya yang punya risiko tinggi yang perlu pemantauan khusus nih, supaya risikonya bisa diminimalisir. Yang keempat, berapa budget yang akan kamu alokasiin untuk investasi? Pastiin nih, budget investasi itu kamu hitung dulu, supaya nggak kecampur aduk gitu ya sama cash flow biaya bulanan, kewajiban kamu buat bayar tagihan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dengan merefleksi diri kamu dengan 4 pertanyaan tersebut, semoga kamu bisa lebih jeli nih dalam memilih instrumen investasi dan mengalokasikan dana kamu sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko kamu.